Wakil Presiden Ma'ruf Amin menolak untuk memberikan komentar soal substansi debat Pilpres 2024 ketika sikap tersebut berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah berkomentar soal debat. Sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres justru tidak menampilkan substansi dan visi dari masing-masing calon. Menurut Jokowi, debat tersebut justru memperlihatkan saling menyerang antar capres. Berbeda dengan Jokowi, Ma'ruf Amin justru menolak untuk berkomentar soal substansi debat. Pendapat itu disampaikan Ma'ruf Amin di Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 9 Januari. Ma'ruf berpendapat biarlah masyarakat yang menilai substansi debat capres. Menurut Ma'ruf, masyarakat sudah bisa melihat sendiri mana yang baik dan kurang baik. Ia menilai tidak etis jika dirinya berkomentar terkait substansi debat capres. Ma'ruf Amin hanya berkomentar jika debat capres itu berjalan lebih baik ketimbang saat dirinya berdebat di periode sebelumnya. Menurutnya debat tersebut berjalan lebih hidup daripada sewaktu dirinya menjadi cawapres pada Pilpres 2019 silam. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merespon umpatan Prabowo Subianto. Umpatan tersebut diduga ditujukan kepada Anies Baswedan. Prabowo mengeluarkan umpatan dengan menyebut pernyataan terkait lahan 340 hektar merupakan pertanyaan bodoh. Capres nomor urut 2 itu kemudian memberikan umpatan yang diduga ditujukan untuk Anies. Terkait umpatan tersebut, Timnas Amin ogah merespon balik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa, Rabu 10 Januari 2024. Menurut Hamdan, semua hal yang disampaikan dalam debat merupakan kebijakan negara, sehingga tidak ada konteks menyerang pribadi yang disampaikan Anies saat debat. Hamdan menyerahkan kepada publik terkait pelaksanaan debat capres. Namun Hamdan yakin jika dalam debat tersebut Anies tidak dalam posisi menyerang personal. Beredar sebuah video diduga relawan Ganjar Mahfud melakukan pesta minuman keras sebelum peristiwa pengkeroyokan oknum TNI di Boyolali. Dalam video tersebut terlihat para pemuda dengan menggunakan kaos partai mengeberkan sepeda motor yang ia naiki sembari meminum minuman dari diri jet. Sementara itu sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga sudah mengungkap bahwa relawan Ganjar Mahfud dalam pengaruh minuman keras saat peristiwa terjadi. Pernyataan itu disampaikan oleh Kasat dalam wawancara khusus di sebuah stasiun televisi. Sementara itu, Polda Jawa Tengah menyatakan akan mendalami video relawan Ganjar Mahfud pesta miras. Hal itu dikonfirmasi oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi pada Selasa 9 Januari 2024. Kapolda Jawa Tengah menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Irjen Lutfi mengatakan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang mengganggu ketertiban umum ataupun melakukan pelanggaran hukum. Tindakan tegas itu juga akan diterapkan kepada para kontestan pemilu. Untuk itu dia mengajak peserta pemilu untuk ikut menjaga ketertiban umum, kenyamanan, dan kedamaian di masyarakat selama masa pemilu 2024. Utamanya saat melakukan kampanye terbuka, masing-masing peserta pemilu diminta tertib. Peserta pemilu diminta untuk tidak melanggar hukum terkait dengan ketertiban umum, salah satunya adalah penggunaan knalpot brong. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan perundungan atau bully terhadap dirinya. Permintaan itu disampaikan Megawati saat melakukan pidato dalam peringatan HUT ke-51 PDIP di Jakarta, Rabu 10 Januari 2024. Megawati mengatakan dirinya sudah berjanji untuk tidak membiarkan aksi perundungan terhadap dirinya selama masa kampanye pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyiapkan pengacara jika ada pihak yang melakukan perundungan terhadapnya. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh. Yang namanya pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja. Tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin.
Itu kata kebenaran saya. 51 tahun kita bisa menjadi begini bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, PDI Perjuangan mengambil saripati dari pengalaman ketertindasan ini. Melalui ulang tahun partai ini, kita menegaskan kembali pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Partai yang seutuhnya menyatu dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Sikap ini selain sebagai muara dan komitmen ideologis, juga dari realitas sejarah. Ketika PDI berhadapan dengan rezim otoriter yang tidak segan menggunakan segala cara, maka rakyatlah penopang kita. Mereka disebut atau saya sebut akar rumput. Pasti banyak pertanyaan, kenapa Ibu selalu ngomong akar rumput, akar rumput? Akar rumput itu identik dengan rakyat. Saya orang pemerhati, sehingga hal kecil saja saya perhatikan. Dari kecil saya melihat, saya senang tanaman. Akar rumput termasuk simbol kehidupan. Saya selalu memperhatikan, dan rumput itu juga adalah makhluk Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa coba? Rumput tidak pernah menyerah serta dapat tumbuh dimanapun. Ia mampu tumbuh di gunung, di tanah gersang, subur, dan sampai juga di laut. Jangan lupa, di laut ada namanya akar rumput laut. Rumput memiliki daya survival yang tinggi, sehingga meskipun dibakar, dipotong, dimatikan, dicabut, tetap akan selalu tumbuh karena akarnya selalu siap untuk tumbuh kembali. Tolong ingat, itulah rakyat. Akar rumput itu selalu bergandengan dengan erat. Kalau kita lihat, rumput tidak pernah sendiri loh. Mereka berhimpun, menjalin satu dengan satu. Yang ini dicabut, yang ini merana, tapi tidak mati. Dengan erat, kokoh, kuat, dan sama dengan akar rumput di PDI Perjuangan, mengakar dan solid bergerak. Karena itulah betapa pentingnya turun ke bawah, ke akar rumput, ke rakyat. Perkuatlah akar rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini sebagai sebuah nafas kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menanggapi kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang diungkit dalam debat Capres 2024. Seperti diketahui, Anies Baswedan menyebut Prabowo memiliki 340.000 hektar tanah, sedangkan setengah dari prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Kepemilikan ratusan ribu hektar tanah itu juga pernah diungkit Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019. Atas hal itu, Yusuf Kala mengungkap asal-usul tanah milik Prabowo yang diungkit Anies. JK mengatakan dirinya menyarankan Prabowo untuk membeli ratusan hektar tanah itu yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Dikatakan JK, pabrik yang dibeli Prabowo itu tidak berjalan hingga saat ini. Padahal lahan tersebut sudah dibeli sejak 20 tahun lalu. Sehingga JK menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Hadirnya Presiden Jokowi dalam perayaan HUT ke-51 PDIP menimbulkan berbagai spekulasi publik.
Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro menilai ketidakhadiran Jokowi itu menegaskan lunturnya ikatan dengan PDIP. Pernyataan itu disampaikan Siti pada Rabu 10 Januari 2024. Menurut Siti, absennya Jokowi dalam HUT PDIP merupakan bentuk penegasan pecah kongsi antara keduanya. Bahkan menurut Siti, saat ini bisa dikatakan Jokowi bukan lagi seorang pengurus atau kader PDIP. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah isu Jokowi pecah kongsi dengan PDIP. Ganjar menegaskan jika tidak hadirnya Jokowi karena yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar negeri. Ganjar meminta kondisi tersebut tidak dipersoalkan, terkecuali jika Presiden Jokowi berada di Indonesia, maka wajar jika isu menguat. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga turut menyoroti soal netralitas. Menurut Ganjar, Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia akan tetap netral dalam pemilu 2024. Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pernyataan dukungan itu disampaikan Hovifah di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Rabu 10 Januari seusai pulang dari ibadah umroh. Hovifah menegaskan dirinya siap menjadi juru kampanye Prabowo Gibran. Ia menyatakan siap menyosialisasikan seluruh visi misi dan program pembangunan paslon nomor urut 2 itu. Hovifah mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid. Dalam komunikasi itu, Hovifah menyampaikan dirinya siap menjadi bagian dari TKN Prabowo Gibran. Gubernur Jawa Timur itu menyatakan siap terjun untuk berkampanye memenangkan paslon nomor urut 2. Selain itu, dirinya juga siap mengikuti prosedur termasuk cuti setiap kali turun berkampanye. Sementara itu, baliho bergambar Hovifah bersama dengan Prabowo Gibran bertebaran di sejumlah wilayah Jawa Timur. Baliho tersebut berisi seruan untuk mengikuti pilihan Hovifah dalam Pilpres 2024. Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2. Bu, pulang umroh janjinya untuk yang Pilpres, Bu. Oh ya, hari ini saya kontak Mas Nusron, Sekretaris TKN. Saya menyampaikan bahwa saya sudah pulang umroh sesuai janji saya siap untuk masuk dalam TKN. Tidak di dalam keketuaan eksekutif gitu. Jadi kan ada pembina, ada pengarah, ada penasehat. Saya bilang silakan saya dimasukkan di dalam tim dan kemudian silakan disampaikan revisi ke KPU pusat. Silahkan saya dimasukkan sebagai Jurkamnas. Oh ya, kalau Mas Nusron kan memang saya kenal cukup lama. Jadi sebagai Sekretaris TKN, Mas Nusron hari ini katanya akan menyampaikan revisi itu ke KPU pusat dan mungkin Yusuf Kala ikut mengkritik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu mengkritisi soal pembelian pesawat tempur bekas. Menurut JK, pesawat bekas yang dibeli Kemenhan rata-rata seharga 1 triliun rupiah per unitnya. Pernyataan itu disampaikan JK di kediamannya Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari. JK menilai pesawat bekas yang sudah berusia tua pasti tidak bisa mengikuti teknologi baru. Seperti diketahui, sebelumnya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan kritikan kepada Prabowo Subianto. Kritikan itu disampaikan Anies dalam debat Capres 2024. Anies mengkritik soal pembelian alutsista bekas Kemenhan. Anies mengatakan dana Kemenhan sebesar 700 triliun rupiah hanya dipakai untuk pembelian alutsista bekas. Namun pernyataan itu dibantah oleh juru bicara Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak.
Daniel mengatakan bahwa dana Kemenhan justru banyak dipakai untuk kesejahteraan prajurit. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala membalas pernyataan Presiden Jokowi soal data Kementerian Pertahanan Indonesia. Sebelumnya, Jokowi menyatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Menurut Jokowi, memang banyak yang perlu dirahasiakan terkait data Kementerian Pertahanan. Pasalnya, masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Jokowi menegaskan bahwa data pertahanan merupakan rahasia negara yang tidak bisa terang-terangan dibuka. Berbeda dengan Jokowi, JK justru menilai tidak ada yang perlu dirahasiakan dalam pertahanan Indonesia, termasuk soal alutsista. Pernyataan itu disampaikan JK di kediamannya pada Rabu 10 Januari. Menurut JK, wajar jika data Kementerian Pertahanan dipertanyakan dalam debat Capres. Ia kemudian menyinggung pameran sejumlah alat pertahanan yang digelar setiap hari ulang tahun TNI. Pameran tersebut menurut JK menunjukkan bahwa memang tidak ada rahasia terkait alutsista negara. Oleh karena itu, JK menegaskan tidak ada yang perlu disembunyikan soal pertahanan negara. Terlebih jika berkaitan dengan anggaran pembelian alat-alat pertahanan. JK mengatakan rahasia hanya digunakan untuk menutupi hal yang tidak wajar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.